sampai mana ini? Sampai atuh baca meren dedaun gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Jalur Sutra. Perjalanan kali ini dimulai dari pusat kota Cianjur ya, melewati terminal dengan ikon Tugu Adipura, lalu melintasi Tugu Lampu Gentur yang sudah jadi bagian dari cerita kota ini. Perlahan suasana mulai berubah, hiruk pikuk kota berganti dengan hamparan yang hijau yang menenangkan. Udara terasa lebih sejuk, angin berhembus. Langit hari ini begitu cerah, seolah mendukung setiap langkah perjalanan kita. Nah, sepanjang jalur puncak ini, mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang segar dan alami. Ya, ada pepohonan-pepohonan yang rindang, kemudian perbukitan yang hijau, dan suasana yang bikin hati ikut tenang ya. Ini kita sudah sampai di restoran Asep Strawberry. Nah, dari kejauhan ini tampak ya, dari tadi berdiri gunung yang megah, ada Gunung Gede Pangrango ya. Nah, ini sekitaran daerah puncak. Kalau kalian ke sebelah kanan ada destinasi wisata namanya Telaga Warna. Lalu berikutnya ada juga Melrimba. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di sekitaran Masjid At-Ta'awun ya. Kalau misalkan kita lihat ya, dari kejauhan ini sudah tampak Gunung Salak yang berada di Bogor ya. Sungguh luar biasa ya ciptaan Tuhan. Kita pagi ini bisa merasakan udara yang sangat sejuk. Bahkan pemandangan kali ini begitu jelas ya, karena memang cuacanya sangat cerah. Sahabat Jalur Sutra, sebelum kita sampai ke tujuan ya, ini kita sudah sampai hampir Gunung Mas. Namun seperti biasa kalau weekend biasanya jalan ini ada jadwal tutup buka ya, dimulai dari sekitaran Gunung Mas. Sebenarnya perjalanan kita kali ini masih di daerah puncak Kabupaten Bogor ya, sekitaran Cisarua atau Tugu Selatan. Nah, ini kita mulai belok ya. Ini dari arah Tugu Selatan. Kalau misalkan sobat Jalur Sutra lihat, ini ada sate Marangi Raos ya, apa ini ya. Nah, kita lewat jalur sini, kita ikutin Google Map saja. Jadi kita akan menuju kafe yang cukup viral. Namanya adalah Cafe de Daun. Nah, sobat Jalur Sutra nanti bisa cari saja ya di Maps untuk perjalanannya. Yang kita tahu ini sekitaran daerah masih Batu Layang ya, yang arah juga ke Cafe Little Sinbad. Tetapi kalau di Daun ini dari Little Sinbad tetap lurus, lalu nanti ada belok kiri ke sana ya. Nah, suasana di sini sudah mulai dingin gitu ya, tapi tetap memanjakan mata. Daerah sini sebenarnya sangat sejuk ya, makanya di sini itu banyak sekali orang-orang yang bangun villa ya, kanan kiri. Kalau misalkan kita lihat banyak villa ya, bahkan ini ada nih Villa Bukit Panorama ya. Nah, nanti mungkin kita bisa ya, kalau ada waktu luang yang lebih atau sedang libur panjang, nyari-nyari sewa villa. Nah, kalau sobat Jalur Sutra masih ngikutin jalur ini, nanti ada plang ya, namanya Cafe Daun. Ikutin jalur ya, nanti kita tidak akan nyasar insya Allah ya. Kalau misalkan lihat kanan kiri ya, masih sejuk, sepertinya enak kalau misalkan kita punya rumah atau mungkin tempat singgah ya, villa ya. Nah, sebentar lagi kita akan sampai, tapi jalannya semakin kesini semakin menanjak. Dan wah, luar biasa, pemandangannya sangat indah karena ini sudah sampai hampir ke puncak paling tinggi ya daerah sini. Kita sebentar lagi sampai. Nah, ini alhamdulillah ya, kita sudah sampai. Tinggal kita nyari tempat parkir. Nah, tempat parkir mobil ke sebelah kanan.
Kalau tempat parkir motor kita ke sebelah kiri. Kita sengaja pakai motor ya karena jalanannya memang naik turun. Jadi kalau pakai mobil ngeri-ngeri sedap. Jadi kita ya nyari yang aman saja, naik motor aja ya. Jangan lupa ikutin terus ya sahabat Jalur Sutra, kita parkir dulu. Sampai mana ini? Sampai atuh baca meren dedaun gitu loh. Maksud dari dedaun teh apa ya? Banyak daun-daun. Oh, sama kisah. Banyak yang hijau-hijau. Meren, tapi memang itu lagi logo nage daun tuh. Mana? Tuh daun. Oh. Sugan teh banyak nu hejo-hejo teh dolar gitu teh. Matanya meren anu eta lah, ieu golokna halus. Halus. Dolar. Tapi buat informasi saja, dedaun sama beberapa kafe yang lain yang dekat gitu. Jadi ke sini mah 1-3 pulau terlampaui, mau ke Pila deket, mau ke puncak deket tuh tinggalin. Ya, seru, tonton terus. Siap, poek mana? Pintu masuk sini. Masuk poek. Mode malam baru masuk aja. Ya. Ciga di non itu. Ciga di kapal selam bisa noo. Aya nama. Asup ke jero tuh bisa. Bisa ditutup oke. Ya. Tuh, tutup. No. Bisa nanyakeun. Ayo. Baiklah sahabat Jalur Sutra, setelah suami main-main dan bercanda ya, kita sekarang masih di lorong untuk masuk tempat kafenya Dedaun ya. Nah, kita belok kiri, ini sudah sampai di tempat antri untuk pemesanan makanan. Nah, sebelah kirinya ini juga ada tempat untuk duduk ya. Nanti kita cari-cari area yang menurut kita cocok ya untuk makan di Cafe Dedaun. Sebelumnya kita juga akan cari-cari dulu nih spot-spot foto mana aja yang pas untuk kita nanti ambil dokumentasi. Nah, ini tempat kafenya, kita bisa pilih tempat duduk. Bukit-bukit di sini. Lantai 2 mah panas ya. Ada lantai 2 lah. Paginya ini jelas. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ada Gunung Salak. Ini pasnya. Gunung Salak. Berarti base view-nya Gunung Salak. Kalau misalkan di atas juga bisa tuh lihat Gunung Gede Pangrango. Berarti kalau Gunung Gede Pangrango mah harus dilihatnya dari lantai 2. Mau ke bawah, mending di bawah. Sok cek heula di bawah. Wih, mantap, Ceh. Mantap. Jadi duduknya itu di mana? Laut, itu teh laut. Henteu, sanes kabut itu mah. Ciga lautnya, kabutna. Kabut. Ciga laut. Foto heula mah? Naik gantole di dia bisa padanya. Naik gantole. Gantole. Itu sih hari naik gantole. Emang lamun bade gugurilingan he gae. Gugulitikan. Oh, di anak pun ge aya eta geuning, aya non? Mana? Tenda-tenda santuy tuh. Masih dalam satu eta merenya. Oh, ini juga ada tempat duduk di bawah. Bawa tenda. Payung berupa tenda atau tenda berupa payung. Makanan. Kopi. Pede. Antri dia antri. Antri.
Mesen naon? Baiklah sahabat Jalur Sutra, ini kita masih menunggu antrian ya, tapi tidak apa-apa, kita sambil mikir-mikir dulu mau pesan apa. Ini pesanannya bisa kita lihat di atas, ada nanti juga di depan kasir ada iPad daftar menunya ya, kita tunggu saja sebentar lagi. Bisa ambil langsung di sini ya sambil nunggu. Iya, makasih. Pengambilan minuman. Hah? Minuman. Ambil lah. Oh langsung minuman mah? Coba. Di mana? Mau di dia? Di luar. Tuh, 2. Hah? Tuh, 2. Di bawah, di atas. Setelah ambil minuman, kita cari-cari tempat dengan paksu ya yang dirasa nyaman dan tidak terlalu panas, yang sekaligus juga pemandangannya bisa ke arah pegunungan kanan kirinya. Nah, ini kita sudah temukan ya. Lumayanlah di pinggir ya, walaupun agak panas sedikit. View di Cafe The Daun, Puncak Bogor. Langsung kita bisa lihat Gunung Gede Pangrango dan bukit-bukitnya. Kemudian di arah barat kita lihat ada Gunung Salak ya. Di sini karena memang masih pagi, jadi cuacanya Adalah. masih cerah, Cerah. tidak mendung, tidak hujan. View makanan atau? Ini kita pesan makanannya, ada matcha latte khas dari The Daun, terus ada Tiramisu. Terus kita pesan lumpianya yang ringan dan Las udon. tom yum. Tom yum. Ya, kawasannya bentar ya. Dirasain. Baiklah sahabat Jalur Sutra, barusan kita sudah menghabiskan makanan ya, sangat rekomen banget dengan pemandangan yang super indah dan bagus. Ternyata makanannya juga enak-enak. Terlebih lagi ternyata harganya ini sangat terjangkau ya. Setelah makan kita akan cari-cari spot foto ya sahabat Jalur Sutra. Setelah makan ini paksu ingin lihat-lihat sekitaran kafe ya, ternyata sangat luas. Kita ke lantai 2-nya ya. Nah, kalau menu-menu makanannya di kafe ini udah pasti juara lah. 1-5 kita kasih ratingnya 4,5. Nah, ini sahabat Jalur Sutra, kita sudah ada di lantai 2 ya. Ini paksu masih lihat-lihat pemandangan, luar biasa ya, nikmat mana lagi yang kita dustakan dengan pemandangan yang seindah ini ya, ciptaan Tuhan, kita bisa menikmatinya kapanpun ya. Masya Allah, bukit-bukitnya ya. Ini paksu sepertinya penasaran ya dengan yang ada di depan. Nah, itu tuh saya sepertinya tidak berani untuk naik ya, apalagi kalau misalkan jalan ke depannya itu ya, karena kalau dari bawah itu terdengar suara langkah-langkahnya itu berisik ya. Dan lagi kalau misalkan kita lihat ke bawah, waduh saya tidak berani ya. Nah, ini paksu mau coba ya. Nah, itu ya kita lihat aja lah dari belakang ya. Semoga paksu tidak bergetar lututnya. Kalau saya sih diam aja lah, ngamerain dari belakang ya, biasa kameramen mah di belakang aja ya. Nah, ini biar aktornya aja yang lihat-lihat ke bawah di ujung sana. Itu kalau menurut saya sih ngeri banget ya, tapi gak apa-apa lah, kita doain paksu ya. Setelah dari atas, kita sekarang ke area bawah ya sahabat Jalur Sutra. Ini paksu tadi penasaran dengan yang warna-warni di bawah ya. Sepertinya ada yang menarik. Tapi sebelumnya kalau misalkan sahabat Jalur Sutra mau ke toilet, ini nyaman banget toiletnya, ada musola juga. Nah, ini yang dimaksud Pak Suami ya. Ada sangkar burung yang banyak tetapi tidak ada burungnya.
Ya, jadi biarkan aja burungnya bebas ya, berterbangan kemanapun. Nah, tapi ini memang kalau dijadikan spot foto cukup estetik ya. Nah, setelah ini Paksu sepertinya mau jalan ke bawah ya, dia lagi senang jalan-jalan. Kadang ya cara paling sederhana untuk menyenangkan istri itu cuman satu ya, sahabat jalur sutra, meluangkan waktu. Nah, ini seperti yang dilakukan Paksu ya. Jadi nggak harus sesuatu yang mahal atau mewah, cukup ajak istri keluar sebentar, jalan-jalan, sama menikmati waktu berdua ya. Jadi bukan soal kemana perginya sih, tapi sama siapa perjalanannya. Nah, sepanjang jalan kita ngobrol santai, ketawa bareng, dan menikmati pemandangan yang bikin hati ikut tenang juga. Ya, kadang kita terlalu sibuk sama kerjaan dan urusan sehari-hari sampai lupa kalau hal kecil seperti ini justru paling dibutuhkan. Waktu berdua tanpa gangguan, tanpa terburu-buru, itu yang bikin suasananya jadi lebih hangat ya. Nah, karena apa sih, kebahagiaan istri bukan tentang seberapa besar yang dikasih sama suami, tapi seberapa tulus ya apa yang diberikan oleh suami ya, berupa kehadirannya untuk kita. Dan perjalanan hari ini bukan cuma tentang tempat yang kita tuju, tetapi tentang cerita yang kita bangun berdua di sepanjang jalan. Baiklah sahabat jalur sutra, ini sepertinya Paksu sudah dapat tempat yang adem ya. Kita mau ngadem dulu di sini. Jangan lupa ya, ikutin terus perjalanan kita di rute jalur sutra.